Semangat pagi sahabat cari ilmu. Pada kesempatan kali ini, Ayah akan menerangkan mengenai penerapan Neuro-Linguistic Programming atau NLP dalam proses pembelajaran. Pertama, penerapan teknik 3V, vokal, verbal, dan visual dalam proses pembelajaran. Kedua, penerapan metaprogram dalam motivasi pembelajaran. Ketiga, pembelajaran bawah sadar. Kelima, experiential learning. Dan keenam, pengelolaan forum kelas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat cari ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan topik bahasan menggunakan 3 teknik V, verbal, vokal, dan visual dalam proses pembelajaran coding untuk anak. Selaku orang tua yang gaptek, kita akan membayangkan bahwa belajar coding terutama untuk anak sangatlah sulit. Seolah-olah anak harus memahami bahasa pemrograman yang begitu rumit seperti HTML, JavaScript, Python, dan sebagainya. Seiring perkembangan teknologi ternyata banyak aplikasi berbasis web yang memudahkan anak-anak belajar coding, salah satunya code.org. Agar anak didik berminat untuk belajar coding, tentunya kita harus memberi pemahaman terlebih dahulu kepada anak, baik secara vokal, verbal, ataupun visual bahwa belajar coding itu menyenangkan, karena pembelajaran coding di code.org media pembelajarannya dibuat semenarik mungkin seolah-olah anak sedang bermain game. Seperti belajar drop and drag sebuah gambar, mengurutkan dengan strat, dan pemrograman dengan Angry Bird dan lainnya disesuaikan dengan levelnya. Peran kita selaku mentor tentunya harus selalu mengarahkan anak didik kita, secara vokal, verbal ataupun visual, memberikan sugesti yang positif tentang belajar coding yang menyenangkan. Ketika anak didik mengalami kendala dalam proses pembelajarannya, tentu kita selaku mentor memberikan mereka arahan yang mudah dipahami sehingga anak tidak merasa stres atau jenuh tapi justru semakin semangat untuk terus belajar. Demikian penjelasan penggunaan teknik 3V dalam pembelajaran coding untuk anak. Semangat pagi sahabat cari ilmu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan mengenai metaprogram dalam NLP. Metaprogram merupakan program dalam diri seseorang yang digunakan untuk memilih dan menentukan hal-hal yang ingin diperhatikan. Metaprogram berperan penting terhadap motivasi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Metaprogram sebagai suatu filter yang berasal dari pengalaman, biasa diungkapkan dengan bahasa atau kata-kata dan perilaku. Maka untuk mengungkapkan metaprogram seseorang, kita dapat mengenalinya dari penggunaan kata-kata, sikap, dan perilakunya. Macam-macam metaprogram, toward atau mendekat versus away atau menjauh, global atau umum versus spesifik atau khusus, internal versus eksternal, make cocok versus mismatch atau beda, options atau bebas versus procedure atau aturan. Toward mendekat versus away atau menjauh merupakan metaprogram yang menjelaskan bagaimana arah motivasi seseorang. Seseorang dengan metaprogram toward menunjukkan arah motivasinya cenderung menuju ke arah tertentu. Seorang termotivasi karena ia mengejar kenyamanan atau hadiah reward. Sedangkan away menjauh adalah metaprogram yang menunjukkan arah fokus orang yang menghindari ketidaknyamanan atau hukuman punishment. Global atau umum versus spesifik atau khusus merupakan metaprogram yang berhubungan dengan bagaimana seseorang memproses informasi. Dibedakan atas dua macam. Tipe global atau umum merupakan orang yang suka memproses dalam ruang lingkup luas dan kurang suka memproses dalam ruang lingkup spesifik atau khusus. Orang global menyukai informasi umum atau general, sedangkan orang spesifik menyukai informasi detail atau terperinci. Internal atau dalam versus eksternal atau luar merupakan metaprogram yang menunjukkan azas-azas yang dianut seseorang sebagai sumber motivasi. Seseorang dengan metaprogram internal akan mengambil keputusan berdasarkan sumber standar atau nilai-nilai dari dalam dirinya. Sedangkan seseorang dengan metaprogram eksternal akan mengambil keputusan berdasarkan sumber standar atau nilai-nilai dari luar dirinya. Option atau bebas versus prosedur atau aturan. Metaprogram yang mencerminkan pola kerja seseorang yang melandasi motivasinya. Orang dengan metaprogram prosedur lebih suka melandasi pola kerjanya berdasarkan prosedur dan aturan-aturan yang baku. Orang dengan metaprogram option suka diberikan alternatif dan keleluasaan dalam pola kerjanya. Make atau cocok versus mismatch atau beda merupakan metaprogram seseorang dalam menentukan faktor pembuatan perbandingan atas sesuatu. Orang dengan metaprogram match akan cenderung mencari faktor-faktor persamaannya. Orang dengan metaprogram mismatch
akan cenderung membandingkan atau mencari perbedaan. Demikian penjelasan mengenai motivasi metaprogram dalam motivasi pembelajaran. Pembelajaran bawah sadar merujuk pada proses belajar yang terjadi di tingkat bawah sadar tanpa kesadaran yang aktif atau pengamatan langsung. Informasi atau pengalaman yang diproses secara bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku, pemikiran dan emosi seseorang tanpa disadari oleh individu tersebut. Pembelajaran bawah sadar didasarkan pada prinsip bahwa pikiran bawah sadar memiliki kapasitas untuk menyimpan informasi dan pengalaman yang telah dialami sepanjang hidup. Bahkan jika individu tidak menyadari atau mengingatkannya secara sadar. Informasi ini dapat dipengaruhi keyakinan, preferensi, dan sikap individu. Bentuk pembelajaran bawah sadar. 1. Pembelajaran implisit. Terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan tanpa disadari melalui pengalaman atau paparan yang berulang. 2. Pembentukan asosiasi. Pikiran bawah sadar membentuk asosiasi antara stimulus tertentu dengan respons emosional atau perilaku tanpa kesadaran. 3. Pembelajaran melalui imitasi. Kita dapat belajar secara bawah sadar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain tanpa disadari. Ini dapat terjadi dalam hal bahasa, gerakan tubuh, atau gaya komunikasi. 4. Pengaruh subliminal, pesan atau stimulus yang disampaikan di bawah ambang batas kesadaran, dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang tanpa disadari. Salah satu teknik dalam pembelajaran bawah sadar yaitu dengan storytelling atau cerita metafora. Cerita metafora adalah cerita atau narasi yang menggunakan metafora, yaitu penggunaan simbol atau gambaran kiasan untuk menggambarkan konsep, ide atau situasi tertentu. Dalam cerita metafora, elemen-elemen cerita mewakili makna yang lebih dalam. Tujuan pembelajaran dengan teknik cerita metafora. 1. Menumbuhkan minat dan fokus. 2. Pesan langsung ke bawah sadar. 3. Meningkatkan keterlibatan. 4. Merangsang kemampuan berpikir metaforis. 5. Meningkatkan kreativitas. Metafora memiliki dua bagian utama, yaitu tenor dan vehikel. Tenor dalam metafora adalah subjek yang sebenarnya yang ingin dijelaskan atau dianalogikan. Sedangkan vehikel dalam metafora adalah objek, kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili konsep atau makna yang inginkan disampaikan melalui perbandingan. Tenor dan vehikel umumnya dihubungkan dengan kata yang mengidentikan, menganalogikan keduanya seperti, bagaikan, bak, adalah, dan lainnya, yang secara efektif mengatakan tenor adalah vehikel. Vehikel memiliki sejumlah dimensi, atribut atau variabel berisi uraian makna atau maksud yang diwakili oleh vehikel. Contoh tenor dan vehikel. Tenor, dia, vehikelnya buah hati, dimensinya, anak atau disayangi. Tenor, ayah, vehikelnya tulang punggung, dimensinya, andalan atau penanggung jawab. Tenor, kue, vehikelnya buah tangan, dimensinya, oleh-oleh atau hadiah. Tenor, orang, vehikelnya, musuh dalam selimut, dimensinya, pengkhianat. Tenor, ibu, vehikelnya, malaikat, dimensinya, baik. Struktur cerita metafora. 1. Pendahuluan. 2. Perkenalan metafora. 3. Konflik. 4. Perkembangan karakter. 5. Puncak konflik resolusi. 6. Kesimpulan. Cara menyusun storytelling atau cerita metafora. 1. Tentukan learning point, tujuan pembelajaran. 2. Uraikan dalam kalimat-kalimat positif. 3. Ubah dalam bentuk metaforis, flora, fauna, alam, kiasan, personifikasi, peribahasa. 4. Kembangkan menjadi cerita, bisa dengan memodifikasi cerita yang sudah ada. 5. Gunakan metode induktif. 6. Perkuat dengan komunikasi nonverbal. 7. Boleh tambahkan unsur humor sesuai konteks. Contoh kalimat metafora. 1. Si jago merah membakar habis ruko di pasar tersebut. 2. Anak kutu buku itu menjuarai lomba matematika nasional. 3. Sepulang dari Surabaya kakak membawakan buah tangan untukku. 4. Miftah merupakan bintang kelas di kelasnya. 5. Pemuda adalah tunas bangsa untuk membawa perubahan yang lebih baik pada negeri ini. Contoh paragraf metaforik. Kehidupan ini seperti mengarungi samudra yang luas. Terkadang kita harus melewati badai dan gelombang yang menghantam kita. Namun, setelah melewati tantangan itu, kita akan menemukan pulau-pulau kecil yang indah di tengah lautan. Jadi jangan pernah untuk berlayar dan menjelajahi kehidupan.
Pembelajaran eksperiensial dirancang untuk melibatkan emosi peserta serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Memainkan peran aktif dalam proses pembelajaran dapat menyebabkan peserta mengalami kepuasan yang lebih besar dalam pembelajaran. Pembelajaran pengalaman juga melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan pengambilan keputusan. Lebih dari sekedar teori yang diajarkan, adanya simulasi pengalaman langsung, yang selanjutnya membantu dalam mempertahankan konsep-konsep teori baru ini. Manfaat lain adalah meningkatnya tingkat keterlibatan peserta. Tahapan pembelajaran experiential learning. 1. Tahap pengalaman nyata. Belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari suatu peristiwa, hanya dapat merasakan kejadian dan belum memahami serta menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. 2. Tahap observasi refleksi. Kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialami. Dimulai dengan mencari jawaban dan memikirkan kejadian yang ada di sekitarnya. 3. Tahap konseptualisasi. Diberikan kebebasan untuk melakukan pengamatan dilanjutkan dengan merumuskan konseptualisasi terhadap hasil pengamatan. 4. Tahap implementasi. Mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Menurut Carl Rogers, experiential learning setara dengan perubahan dan pertumbuhan pribadi. Semua manusia memiliki kecenderungan alami untuk belajar. Kita bisa memfasilitasi pembelajaran tersebut dengan cara 1. Meningkatkan iklim positif dalam pembelajaran. 2. Memperjelas tujuan-tujuan pembelajaran. 3. Mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pembelajaran. 4. Menyeimbangkan faktor intelektual dan emosional dalam pembelajaran. 5. Mengembangkan pemikiran dan perasaan bagi pembelajar. Prinsip-prinsip experiential learning. 1. Pembelajaran signifikan terjadi ketika materi pelajaran relevan dengan minat peserta. 2. Belajar berlangsung lebih cepat ketika ancaman terhadap diri rendah. 3. Pembelajaran yang dimulai inisiatif sendiri adalah yang paling bertahan lama dan meluas. Siklus pembelajaran experiential learning. 1. Mengalami. 2. Mengungkapkan. 3. Menganalisis. 4. Menyimpulkan. 5. Menerapkan. Salah satu pengaplikasian experiential learning adalah dengan permainan atau game. Alur pembelajaran dengan permainan atau game adalah sesuai dengan gambar yang ditampilkan berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis permainan ini diantaranya, konsep dasar atau latar belakang, tujuan, jumlah peserta, waktu, sarana, tempat, proses, pembahasan dan refleksi serta referensi. Pengelolaan forum pembelajaran. Pengelolaan kelas atau forum pembelajaran yang efektif meliputi 1. Pengkondisian 2. Pelibatan 3. Interaksi 4. Intervensi 5. Retensi mari kita bahas satu persatu. 1. Tahap pengkondisian adalah pemahaman kita tentang konsep atmosfer pembelajaran yang kondusif dan nyaman atau fun. Bukan berarti harus sangat meriah atau hidup pikuk atau FUNNY. Fokus utamanya adalah kenyamanan peserta dalam menyerap materi. 2. Tahap pelibatan bagaimana melibatkan peserta. Berempati dengan peserta, menilai atau memprediksi kebutuhan peserta, berkomunikasi dengan peserta, rangsang peserta untuk terlibat. Sehingga diharapkan peserta aktif sebelum masuk materi, sepanjang materi, dan di akhir materi. 3. Tahap interaksi. Tujuan interaksi dengan peserta adalah muncul rasa memiliki peserta sebagai aktor utama memproses pengalaman, keterikatan peserta, dan mengakomodasi kebutuhan dan preferensi peserta. Alasan berinteraksi dengan peserta adalah pengalaman yang bermakna belajar dengan proses pengalaman, belajar dengan menghubungkan pengalaman saat ini dan sebelumnya, serta memberikan pilihan kesempatan belajar. 4. Tahap intervensi dalam metode experiential learning diantaranya experiencing, publishing atau sharing, processing, generalizing, dan applying. Pengelolaan situasi khusus. Prinsip-prinsip berikut akan bermanfaat bagi pelatih atau fasilitator. 1. Penolakan adalah indikator dari pendekatan yang kurang efektif. Pelatih yang harus melakukan raport berulang kali. 2. Tidak ada peserta yang sulit, pelatih kurang fleksibel. Pelatih yang harus mengimprovisasi metode. 3. Di balik setiap perilaku ada niat positif untuk dirinya. Pelatih harus mengenali, mendalami, dan menerima atau mengakui niat tersebut. Situasi khusus dalam proses pembelajaran terdiri dari tantangan perilaku dan non-perilaku. Tantangan perilaku contohnya, suasana hati buruk, peserta datang terlambat,
Peserta ngobrol. Masalah dengan ponsel. Peserta sibuk dengan dirinya sendiri. Tidak ada pertanyaan atau terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Sedangkan tantangan non-perilaku contohnya, pengaruh kerugian dari pembicara sebelumnya, peralatan yang tidak memadai, waktu yang terbatas, interferensi dari suara eksternal, suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin, dan logistik tidak sesuai. Untuk menghindari hal-hal tersebut, tentunya harus ada tindakan pencegahan dengan cara amati peserta sebelum pelatihan dimulai, pahami kebutuhan psikologis peserta bermood rapuh, menjalin persahabatan dengan mereka, beri kesempatan untuk mengekspresikan diri dalam ucapan, berikan penjelasan tentang isi dan manfaat pelatihan, beri apresiasi untuk niat positif dan menggunakan pihak ketiga